Hai everyone, di sini kita akan bahas tentang manajemen teknologi agribisnis. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 6 orang. Ada Agus Wasana, Ayu Eka Suci, Farhan Abdillah, Gilbert, Hastri, dan Sinar. Oke, langsung saja kita ke materi. Yang pertama ada pengertian dari teknologi. Teknologi itu dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengenali masalah-masalah teknis, konsep, dan hal-hal lain yang sifatnya tangible yang dikembangkan untuk mengatasi masalah teknis dan kemampuan untuk mengeksploitasi konsep-konsep dalam hal lain yang dalam cara efektif. Selanjutnya ada manajemen teknologi dalam agribisnis. Manajemen teknologi adalah ilmu pengetahuan yang dibutuhkan untuk memaksimumkan nilai tambah suatu teknologi dengan memperhatikan prinsip-prinsip manajemen, mulai dari perencanaan teknologi sampai dengan pengawasan. Manajemen teknologi menghubungkan berbagai macam disiplin, yaitu disiplin rekayasa ilmu pengetahuan alam dan manajemen untuk merencanakan, mengembangkan dan menerapkan kemampuan-kemampuan teknologi dalam membentuk dan melaksanakan tujuan strategi dan operasional sebuah perusahaan. Ini ada contoh hubungan antara rekayasa, ilmu pengetahuan, dan manajemen. Contoh aktivitas manajemen teknologi dalam agribisnis itu contohnya kayak misalnya di wilayah A, itu merancang bangun ruang pendingin sayur organik, ada transportasi makanan segar, teknologi monokultur. Sedangkan contoh manajemen teknologi di wilayah B ini adalah pemasaran produk agribisnis. Itu kayak kelayakan usaha agribisnis dan sebagainya. Jadi hindari manajemen teknologi yang tumpang tindih dalam perusahaan agribisnis. Karakteristik teknologi. Jadi ada 4 komponen yang menyusun teknologi. Yang pertama itu ada perangkat keras atau teknoware. Itu merupakan perangkat keras yang berwujud fisik, yang memberdayakan fisik memanusiakan, mengontrol kegiatan operasional. Yang kedua ada perangkat manusia, humanware. Itu merupakan perangkatnya itu berwujud keterampilan, pengetahuan, keahlian, inovasi, kreativitas manusia dalam mengolah komponen teknologi dalam bidang agribisnis. Yang ketiga ada perangkat informasi atau infoware. Ini merupakan yang berwujud dokumen fakta yang dapat mempercepat proses pembelajaran, mempersingkat waktu operasional maupun penghematan sumber daya. Contohnya itu kayak website, database, konsumen agribisnis, informasi mengenai riset pasar dan sebagainya. Yang terakhir ada perangkat organisasi atau orgaware. Ini merupakan perangkat inilah yang mengkoordinasikan semua aktivitas produksi di suatu perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Perangkat ini wujudnya kerangka konseptual dari organisasi, yaitu struktur organisasi, fasilitas kerja, metode pendanaan, teknik negosiasi, hubungan antar lini manajer, jaringan kerja. Adapun penerapan manajemen teknologi dalam agribisnis. Agribisnis sebagai seluruh kegiatan usaha yang berkaitan atau menunjang dan ditunjang dengan sektor pertanian dalam arti luas pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Itu merupakan sektor usaha yang sejalan dengan basis sumber daya. Dan karenanya menjadi satu-satunya sektor usaha yang terbukti memiliki daya tahan terhadap krisis ekonomi yang menimpa Indonesia sejak tahun 1997. Keberhasilan pengembangan agribisnis dengan sendirinya akan mewujudkan basis ekonomi rakyat yang kuat. Namun demikian, produk agribisnis Indonesia masih lemah berhadapan dengan membajirnya produk dari negara-negara lain sebagai konsekuensi globalitas dan perdagangan bebas. Oleh karena itu, produk agribisnis Indonesia haruslah memiliki keunggulan yang kompetitif di samping keunggulan komparatif agar mampu bersaing di pasar global. Nah, di sini ada contoh penerapan teknologi dalam agribisnis, yaitu minyak kayu putih. Minyak kayu putih itu merupakan minyak atsiri hasil penyulikan dari daun kayu putih dari spesies
Melaleuca jacuput L yang memiliki aroma atau bau yang khas dan memiliki kadar cineol yang tinggi. Minyak kayu putih banyak disukai orang dan mempunyai banyak manfaat untuk obat-obatan, wangi-wangian, dan insektisida. Minyak kayu putih biasa digunakan untuk obat sakit perut, obat kulit, obat rematik, gangguan pencernaan, dan eksportoran. Fungsi tersebut tidak memiliki oleh minyak-minyak atsiri yang lain. Untuk menjadi produk unggulan dan berdaya saing tinggi, maka dalam menghasilkan produk minyak kayu putih itu harus dilakukan dengan meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam suatu proses produksi dengan mempertahankan dan memperhatikan syarat-syarat dan kriteria mutu yang ditetapkan. Minyak kayu putih juga harus memiliki syarat dan kriteria mutu yang ditetapkan baik dalam negeri SNI atau Standar Nasional Indonesia ataupun untuk ekspor SPS atau Sanitary and Phytosanitary Measure yang sering disebut proteksi baru dalam bidang perdagangan komoditi hasil pertanian, terutama untuk ekspor ke Jepang, Eropa, dan Amerika Serikat. Selain itu, berbagai upaya pengendalian hama terpadu dan pengendalian pupuk organik serta teknologi yang lain yang ramah lingkungan perlu terus dikembangkan untuk mengisi ceruk pasar kalangan sadar lingkungan yang semakin luas, terutama di luar negeri. Untuk memenuhi persyaratan tersebut di atas, maka penanganan produk minyak kayu putih bisa dilakukan pada beberapa kegiatan pokok, yaitu yang pertama pendekatan teknologi budidaya kayu putih, yaitu dimulai dari teknik pemilihan bibit unggul, teknik pemeliharaan tanaman kayu putih dengan melakukan intensifikasi pengendalian hama terpadu dan pengendalian pupuk organik. Yang kedua, pendekatan teknologi produksi minyak kayu putih, yaitu teknologi penyulingan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan, mulai dengan penyulingan daun kayu putih sampai dengan penanganan limbahnya, cair maupun padat. Teknologi penyulingan dengan pemenuhan syarat dan ketentuan dari bahan baku, bahan penolong, maupun peralatan penyulingan yang dapat berjalan dengan lancar akan meningkatkan produktivitas dengan efisiensi produk minyak kayu putih. Teknologi penanganan limbah padat dengan menggunakan kembali sebagai bahan baku boiler dan penanganan limbah cair yang juga dapat dipergunakan kembali untuk air yang dipanaskan di dalam boiler juga akan meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, pendekatan teknologi. Ini mengemasan, yaitu berfungsi untuk melindungi produk dari kerusakan akan fisik, kimia, maupun mikrobiologi. Sebagai alat transportasi, komoditi, maupun alat promosi dan pemberi informasi. Teknologi pengemasan yang baik akan meningkatkan daya saing produk terhadap produk-produk lain sejenis. Pendekatan teknologi pemasaran, yaitu harga jual produk minyak kayu putih yang rendah. Teknik pemasaran yang tepat dan cepat akan meningkatkan daya saing dalam penjualan produk sehingga bisa menjadi salah satu keunggulan yang kompetitif. Di sini ada contoh kasus. Peningkatan nilai tambah agribisnis itu melalui penerapan inovasi teknologi sistem tanam padi. Studi kasus kegiatan Prima Tani di Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Penerapan inovasi teknologi dilakukan untuk mengatasi disparitas produktivitas, meningkatkan pendapatan petani, dan meningkatkan kesejahteraan petani. Inovasi teknologi pertanian padi telah diterapkan pada kegiatan Prima Tani pada lahan irigasi intensif sejak tahun 2005 di Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan penerapan inovasi teknologi, biaya produksi, dan pendapatan usaha tani padi antara petani peserta dan non-peserta. Data kegiatan usaha tani pada musim hujan tahun 2006 sampai 2007 dikumpulkan pada bulan Mei sampai September 2007 dengan wawancara petani peserta Prima Tani di Desa Kertosari dan membandingkan hasilnya dengan petani non peserta di Desa Purwakarta, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Musirawas. Sampel diambil
dengan sapling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan teknologi dari petani peserta dan non-peserta masing-masing adalah 6,38 dan 4,7. Namun, secara statistik tidak ada perbedaan antara kedua kelompok tani dan termasuk dalam kategori sedang penerapan teknologi. Produktivitas gabah kering panen petani adalah 7,8 kg per hektar dan 7,25 kg per hektar untuk petani non-peserta. Total biaya usaha padi untuk peserta dan petani non-peserta masing-masing sebesar 5.786.000 per hektar dan 6.663.875 per hektar. Pendapatan usaha tani padi sawah petani peserta yaitu 8.225,95 hektar. Berbeda nyata dengan pendapatan petani non peserta yaitu 7.235.435 per hektar. Oke, dapat kita simpulkan bahwa manajemen teknologi adalah sebagai salah satu aspek yang menentukan seorang manajer mengambil keputusan yang berkaitan dengan usahanya. Kemampuan dalam manajemen teknologi semakin diperlukan, mengingat lingkungan usaha yang selalu berubah pada gilirannya berakibat pada perubahan-perubahan yang berkaitan dengan faktor hardware, software, dan brandware maupun infoware. Teknologi menjadi elemen penting dalam persaingan bisnis saat ini. Perubahan dan perkembangan teknologi yang pesat membawa dampak pada makin cepat proses penciptaan produk baru, perubahan dalam rantai nilai, dan peningkatan daya saing perusahaan. Oke, kami dari kelompok 2 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.